Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami sebelumnya perkenalkan kami dari PT Triplastic Recycle akan menjelaskan tentang bisnis plan kami pada hari ini. Sedikit menjelaskan apa itu PT Triplastic Recycle, bahwa kami bergerak di bidang pengolahan daur ulang plastik. Yang mana kita ketahui bahwa ini memiliki nilai sisi ekonomis dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa jenis yang kami olah di sini. Yang pertama PET, PP, LD, dan juga ada HDPE. Salah satu contohnya, misalkan HDPE berkarakteristik keras, itu dapat diolah menjadi kursi. Di sini kami menjalin kerjasama dengan PT Majestic Buana Group. Next. Kemudian industri customer dan analisis. Analisis industri ada 3. Yang pertama itu competitive force model, ini merupakan analisis industri dan pesaing. Kemudian ada broad factors analysis, ini merupakan analisis lingkungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dan kemudian ada analisis SWOT, ini merupakan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kami. Dan kedua ada analisis pelanggan. Yang pertama itu identifikasi siapa pelanggan, yang kedua menemukan kebutuhan para pelanggan, ketiga ada mengelompokkan pelanggan menurut sifat dan perilaku, dan yang keempat ada membuat profil pelanggan ideal. Dan yang ketiga analisis pesaing. Yang pertama itu mengidentifikasi siapa pelanggan, yang pertama itu collection the information, dan yang kedua itu merupakan konversi informasi menjadi intelijensi, dan yang ketiga itu mengkomunikasikan hasil analisis intelijen, dan yang terakhir itu melakukan tindakan penyimbangan atas tindakan membahayakan dari para pesaing. Next. Selanjutnya adalah profil perusahaan kami dan deskripsi produknya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perusahaan kami PT Triplastic Recycle ini bergerak di bidang inovasi dan pengolahan daur ulang sampah plastik yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Next. Produknya itu berupa cacahan dari hasil penggilingan sampah plastik, kemudian yang sebelumnya itu sudah melalui proses pemisahan dari berbagai jenis plastik. Next. Oke, next, marketing plan. Oke, target dari marketing strategi kami itu pengrajin olahan sampah plastik, pemilik usaha skala home, industri, sekolah maupun lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, pabrik atau industri pupuk berbahan dasar daur ulang plastik. Untuk produk kami berupa cacahan atau fragmen plastik yang digolongkan sesuai pada jenis asal penggunaan plastik tersebut. Beberapa keunggulan produk PT Triplastic Recycle yaitu produk yang kami tawarkan telah mengalami persortiran yang ketat dan menggunakan mesin dengan tipe panjang pisau, sehingga hasil yang akhir dari produk kami berupa kami sudah terjamin. Kemudian untuk pricing strategi kami membagi 3 biaya menjadi berikut. Pertama biaya produksi, kedua harga penjualan, serta kisaran keuntungan yang akan didapat. Pertama, biaya produksi mencakup pada produksi bahan baku, biaya susut bahan baku hasil proses produksi, total biaya produksi bahan serta tenaga kerja yang dibutuhkan, transportasi bahan baku, serta total biaya produksi itu sendiri. Adapun kisaran harga penjualan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp9.500. Selanjutnya, adapun pemasaran daripada produk kami melalui marketing business to business, seperti kami menjual hasil produksi kami kepada pabrik olahan sampah plastik, kemudian dari sosial media, testimoni pelanggan, serta acara edukasi yang mungkin seperti program peduli lingkungan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Selanjutnya operation plan. Untuk jam kerja di sini kami beroperasional 8 jam kerja dari jam 8 hingga jam 17.00. Untuk proses produksi daur ulang sampah menggunakan sistem mesin dengan ukuran dan jenis sampah plastik yang berpengaruh terhadap proses penggilingan. Berikut rincian proses produksi. Yang pertama ada solar, kedua ada oli, ketiga ada sabun, keempat ada karung, kelima ada listrik, dan biaya lain-lain 10% dari biaya operasional. Selanjutnya
Untuk pemeliharaan mesin di sini, kami meningkatkan kualitas pemeliharaan pada mesin secara rutin demi kelancaran proses produksi pada daur ulang sampah. Next. Next. Jadi, dalam memantapkan kemajuan dari bisnis kami ke depannya, maka ada beberapa aspek yang akan diperbarui dan ditambahkan, seperti pentingnya meningkatkan skill dasar dari karyawan dalam pendataan. Oleh karena itu, ke depannya perusahaan akan memberi pelatihan kepada karyawan dan juga merekrut orang-orang dengan skill pendataan yang mumpuni. Lalu, demi keselamatan kerja karyawan dan kelancaran dari proses produksi perusahaan, dilakukan simulasi dan pelatihan-pelatihan dan juga membangun fasilitas yang diperlukan demi menunjang kesejahteraan dari karyawan. Selain itu, perawatan mesin secara rutin ke depannya juga sangat penting agar produksi tidak terhambat. Lalu dengan keadaan perusahaan yang masih menyewa lahan, mesin, dan lain-lainnya, maka ditargetkan ke depannya dalam jangka 5 tahun, maka perusahaan sudah memiliki lahan sendiri dan mesin sendiri, agar dapat memantapkan tujuan selanjutnya, yaitu pelebaran bisnis dari distribusi yang dilakukan di dalam negeri bertambah menjadi ekspor-impor, di mana semua dari plan ini ditargetkan telah rampung maksimal dalam 10 tahun. Next. Baik, berikut adalah tampilan dari tim kami. Selanjutnya yaitu critical risk. Next. Baik, untuk critical risk sendiri ini adalah berkaitan dengan manajemen risiko. Risiko dalam bisnis ini berguna untuk memprediksi potensi-potensi yang dapat menghambat efektivitas hingga mengancam terhentinya kegiatan perusahaan secara total. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa kita mempunyai 5 kategori critical risk. Yang pertama itu ada financial. Financial ini risiko-risiko yang akan muncul itu berupa inflasi dan kurang terkontrolnya cash flow perusahaan. Kemudian untuk yang teknikal itu berupa rusaknya peralatan produksi yaitu mesin. Kemudian kategori kontraktual atau legal, jadi bisa berupa regulasi yang belum berinci mengenai perusahaan pengolahan sampah sehingga membuat perusahaan itu kurang mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Selanjutnya yaitu kategori komersial. Kategori komersial ini meliputi program daur ulang sampah yang tidak tersampaikan dengan baik atau promosi tidak mencapai ke segmen pelanggan. Lalu juga ada kurangnya minat untuk memanfaatkan daur ulang sampah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kategori eksekusi. Ini meliputi kurangnya efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan dan stok sampah habis sehingga tidak bisa didaur ulang kembali. Selanjutnya. Oke, selanjutnya offering atau penawaran. Penawaran di sini kami telah menjalin kerjasama dengan PT Majestic Buana Group, di mana mereka menerima 100% hasil produksi dan mereka juga membantu untuk infrastruktur pembuatan bisnis ini. Tapi tidak sampai di situ, kami juga melirik perusahaan lokal dan perusahaan internasional, itu ada PT Abadi Alam Mulia dan Alam Plastik yang bergerak dan membutuhkan bahan-bahan ini. Dan perusahaan internasional ada Shenzhen Prosperance Nissin Precision, dia Making Company Ltd, yang berlokasi di Shenzhen, Guangdong. Mereka mencetak mall atau untuk industri otomotif dan elektronik, dan itu kami rasa cukup untuk menjalin kerjasama dan akan sangat menguntungkan selanjutnya. Dan terakhir ada financial plan. Di sini bisa kita lihat bahwa total dana yang kita butuhkan itu 174.850.000. Sebelumnya sedikit menjelaskan bahwa detail ada di proposal yang akan kami ajukan. Di sini kami hanya menjelaskan secara garis besar. Dan teman-teman bisa lihat di depan rinciannya dan perhitungan keuntungan per bulannya ada itu di angka 5.600.000 per bulan, di mana kita mengasumsikan per bulan itu 8 ton untuk menghasilkan hasil produksi 8 ton. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal? Itu sekitar 32 bulan atau 2 tahun 7 bulan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Sedikit slogan sebelum kami mengakhiri. PT Triplastic Recycle punya slogan sendiri yaitu From Plastic to More Aesthetic. Sekian dan terima kasih.